Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Bahjanem, berjumpa lagi dengan saya di channel Bahjanem. Pada kesempatan kali ini kita akan setting sebuah Mikrotik Mini. Ini mereknya tipenya Hoplite ya, Hoplite RB 9412ND ya. Kita akan setting, jadi mohon maaf ini mungkin videonya agak panjang. Saya akan buatkan full setting ya sampai bisa poceran. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita setting, kita tancapkan dulu kabel-kabelnya. Nah, ini kabel yang dari sumber listriknya ya. Di sini kita tancapkan. Nah, nyala ya. Ini kabel dari sumber internet ya, yang warna biru ini kita tancapkan di bagian internet. Nah, di sininya ada tulisan internet. Nah, kelihatan kan? Ada tulisan internet. Oke, ya ini dari sumber internet kita tancapkan di sini di bagian internet. Nah, lalu ini kabelan satu lagi langsung ke laptop ya. Ini yang ke laptop kita tancapkan di bagian LAN, mana aja bebas sebenarnya. Saya tancapkan di sini contohnya ya, di LAN berapa aja bebas kalau ke laptop untuk setting ya. Ini ke laptop tuh. Oke, nah teman-teman, langkah selanjutnya kita beralih ke tampilan laptop atau PC. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan PC atau laptop ya. Seperti biasa, untuk men-setting sebuah produk dari Mikrotik kita memerlukan aplikasi namanya Winbox. Modelnya seperti ini ya. Kita buka Winbox, kita perbesar. Nah, di sini sudah terdeteksi ya nama Mikrotiknya RB9412ND. Oke, untuk login pertama usernya admin, passwordnya dikosongkan ya. Kita login pertama itu menggunakan MAC address karena IP addressnya belum ada, masih 00 seperti itu ya. Jadi klik saja di bagian MAC address ini. Ini sudah langsung ke atas, login admin, password kosong, lalu connect. Oke, nih sudah masuk. Nah, kalau baru biasanya itu ada settingan default-nya. Jadi kita harus reset dulu. Kita buang aja settingan default-nya. Kita ke sistem ya. Ke sistem, langsung reset configuration. Nah, di sini kita centang no default configuration dan do not backup ya, tidak akan di backup seperti itu kalau perlu ya. Lalu klik reset configuration, lalu klik yes. Kita tunggu sampai merebot ya, ini biasanya ngerebot dulu. Kita tunggu, biasanya disconnect dulu ininya. Nah, udah disconnect kan? Kalau sudah disconnect begini, kita coba refresh, kita kembali connect. Nah, ini sudah masuk, jadi settingannya masih kosong kan, masih masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, oke. Hal yang perlu dilakukan, langkah pertama kita membuat IP addressnya dulu ya. Kita buat IP address di bagian IP, lalu ke addresses, lalu di sini kita satu interface kan dengan IP address dari dari ISP ya. Saya mendapatkan IP address dari ISP nya 192.168.1.1 kalau dari ISP. Nah, di sini kita kasih 2, jangan disamakan yang dari ISP ya, /24.
jadi kasih 2, interface-nya dipilih di Ether 1 ya, lalu apply, lalu oke. Nah, ini sudah ada IP address-nya. Nah, bila mana misalkan saya belum saya nggak tahu IP address dari dari SP-nya nggak dikasih IP address, jangan khawatir, kalian tinggal pilih saja ke IP lalu ke DHCP client. Nah, di sini tinggal tanda plus ini, lalu pilih Ether 1, lalu apply, lalu oke. Nah, nanti dia akan mencari sendiri seperti itu ya. Seperti itu nanti akan otomatis mendapatkan IP sendiri. Nah, kalau IP sendiri nanti di address listnya akan seperti ini, dynamic tandanya, berarti dia mencari otomatis. Ini bound ya, sudah statusnya sudah terkoneksi. Nah, di sininya juga sama ya, IP-nya ke bagian IP 100. Di sini 100 dynamic ya, tanda D. Nah, kalau misalkan kalian tahu IP address dari ICSP-nya, nggak usah pakai sistem ini ya, ini dihapus saja. Jadi biar IP-nya statik begini, kita yang buat, maksudnya manual. Oke, setelah membuat IP address, langkah selanjutnya ke bagian IP lagi ya, lalu ke DNS ya, ke sini. Nah, di bagian server kita masukkan 192, ini IP dari ISP ya, 192.168.1.1 seperti itu. Ininya jangan lupa dicentang, allow remote request-nya, apply, lalu oke. Nah, langkah berikutnya kita masuk lagi ke IP, lalu pilih di bawah ada router ya, yang ini router. Nah, di bagian ini kita tambahkan atau kita klik tambahnya, lalu pilih gateway. Ini ada ST address-nya dikosongin saja. Gateway-nya kita masukkan lagi IP address dari SP 192.168.1.1, lalu klik apply, lalu oke. Seperti itu. Selanjutnya kita tes apakah router ini sudah mendapatkan internet, sudah terkoneksi ke internet apa belum. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet ya. Mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet, tapi belum bisa keluar, baru sampai di Mikrotik. Seperti itu. Langkah berikutnya kita akan coba buat untuk hotspot ya. Untuk hotspot kita masuk dulu. Nah, di RB9 tipe apa tadi saya lupa lagi, tipe 9412ND ini kan sudah mendukung wireless ya, ada wirelessnya atau ada wifi nya. Jadi kita harus bridging dulu antara LAN 23 sama WLAN atau wireless ya. Jadi kita ke menu bridge ini dikeluarin dulu ya, karena sudah selesai di tahap awal mengkoneksikan Mikrotik ke internet ya, sudah mendapatkan akses internet. Nah, sekarang kita ke bagian outnya ya, ke bagian keluarnya. Kita bridge dulu, kita buat bridge, kita klik tanda plus, misalkan ini bridge hotspot gitu ya, hotspot. Oke, kita apply lalu oke. Lalu kita masukkan interface-nya. Yang pertama kita ke port, kita ke plus lagi, kita masukkan interface misalkan Ether 2 ya, ini harus Ether 2, apply oke, lalu masukkan lagi Ether 3 ya, apply Ether 3, apply oke. Nah, ini lalu masukkan lagi WLAN di bawah ya, WLAN 1, apply oke.
Jadi interface 2, 3 sama wireless atau wifi yang dipancarkan oleh MikroTik tersebut akan disatu akseskan, akan disatu fungsikan seperti itu. Dan untuk Ether 4 nya akan digunakan sebagai untuk ke area lokal, misalnya ke komputer ya. Ini di bridge. Oke. Nah, biar tidak keliru, bisa kalian di bagian interface ini kasih nama boleh interface, misalkan Ether 1. Biasanya tutorial yang lain di awal ya, kalau ya di belakang nggak apa-apa lah. Misalkan Ether 1 sumber internet gitu ya, sumber internet. Oke, misalkan Ether 2, 3 kan tadi sudah di bridge, jadi udah dikasih nama bridge hotspot. Ether 4 misalkan ke arah laptop seperti itu ya. Apply. Oke. Nah, setelah membuat bridge ya, langkah berikutnya kita membuat IP address untuk WiFi kita ya. Ke menu IV, ke menu address. Nah, di sini kita tambahkan lagi addressnya untuk IP address hotspot ya. Nah, ini bebas, silahkan tergantung kalian mau bikin berapa, misalkan 1010 biasanya kan begitu, atau 100 atau 198, bebas lah. Nah, kalau misalkan saya contohkan nih 192.87 misalkan 861/24 seperti itu. Oke. Untuk addressnya ini untuk address hotspot bebas, tergantung terserah kalian mau bikin berapa. Ini contoh saya aja begini ya. Nah, untuk interface-nya jangan lupa, untuk interface hotspot tadi itu di bridge hotspot ya. Kita pindahkan interface-nya ke bridge hotspot, apply, lalu oke. Nah, ini sudah ada IP address untuk hotspotnya ya, 192.87.86.1/24. Oke. Langkah berikutnya kita setting dulu untuk hotspotnya ya, nanti untuk wirelessnya belakangan. Kita setting dulu untuk hotspotnya, ke menu IP lagi, lalu ke menu hotspot. Ini ada hotspot ya. Nah, di bagian ini langsung klik hotspot setup. Nah, untuk interface-nya dipindahkan saja ke bridge hotspot. Jangan lupa nih ya, hotspot interface ke bridge hotspot, klik next. Harus terlalu cepat. Local address network sama ya, yang barusan kita buat di address itu sudah sama. Ininya dicentang masquerade networknya, klik next lagi. Nah, address poolnya misalkan kita kasih dari 2 sampai 254, next lagi. Nah, di sertifikat di non saja, next lagi. SNTP 00, next lagi. DNS servernya sesuai tadi yang kita masukkan ya, dari ISP, next lagi. DNS name, nah ini DNS name bisa dikasih nama misalkan paslan.net seperti itu ya. Jadi nantinya untuk login hotspot, untuk manualnya bisa ke mengakses ini paslan hotspot, lalu klik next. Nah, ini user admin untuk percobaan saya kasih 1234 passwordnya, usernya admin, klik next lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Langkah berikutnya kita mengaktifkan wireless ya, wirelessnya, karena MikroTik ini ada wirelessnya ya. Oke, ini kan udah settingan hotspot nih yang barusan, sekarang kita setting wirelessnya. Kita klik wirelessnya. Nah, ini biasanya mati kan, belum nyala. Kita klik yang checklist biru ini, enable. Nah, ini sudah nyala. Selanjutnya double klik di sini di WLAN 1 ini, double klik. Nah, kita ke bagian, jangan di general ya, tapi di bagian wireless. Nah, di bagian wireless klik saja advanced mode. Nah, biar semuanya terlihat. Selanjutnya kita rubah, kita setting di bagian wirelessnya. Ini modenya dipilih ke AP bridge ya. Nah, AP bridge, lalu bandnya pilih BGN 2 GHz BGN,
channel widthnya mau dipilih misalkan biasanya saya pilih dari 40-20 berarti CE ya, saya pilih CE saja di sini, pilih CE. Frekuensinya ini 2412 itu frekuensi 1 ya, jadi dihitung saja ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nah sampai 9 ini ya. Nah udahlah, untuk frekuensinya di frekuensi 1 aja nggak apa-apa. SSID nya ini nama WiFi yang akan dipancarkan oleh Mikrotik RB941 ini ya. Saya contohkan misalkan Paslan WiFi seperti itu ya. Nah huruf besar semua, Paslan WiFi seperti ini. Radio name nggak usah dirubah, mau dirubah juga nggak apa-apa, silahkan. Scan list default saja. Apalagi wireless protocol ini di ini saja ya. Nah, biar nanti terdeteksi oleh handphone biasa lah, handphone biasa seperti itu, biar gampang di ini saja. Security profile-nya ini karena untuk hotspot voucheran jadi nggak usah pakai password ya, di default saja. Terus frekuensi mode, nah ini dipilih ke super channel. Awalnya kan regulatory domain, kita pilih super channel. Country-nya pilih not country set di bawah. Not country set, nah di mana? Nah no country set ini. Installation indoor ya. Udah ini aja. Nah yang ada tanda birunya ini yang dirubah ya, diingatkan saja. Mode pilih ke AP bridge, band silahkan pilih BGN. Channel width pilih mau 20 40 yang ini bebas, frekuensi bebas. Ini SSID, ini nama WiFi yang akan dipancarkan oleh Mikrotik RB941 tersebut. Frekuensi super channel, country not country set, installation indoor. Ini aja yang dirubah ya, yang ada yang biru-biru ini ditandain saja. Oke, setelah ini kita apply lalu oke. Nah selanjutnya kita akan tes percobaan ya. Kita keluarin dulu ininya, ke bawahin dulu. Kita tes menggunakan laptop saya ini ya. Kita cabut dulu untuk kabelan yang tertancap ke laptopnya. Kita coba ke wireless. Nah ini karena dicabut pasti keluar. Kita nyalakan wifi nya. Nah ini sudah ada ya, yang barusan kita buat, Paslan WiFi ya, Paslan WiFi. Kita koneksikan. Oke, kita connect. Kita tunggu sampai terkoneksi ya, ngeredirect. Nah ini login fake bawaan Mikrotik ya. Tadi itu usernya percobaan, untuk percobaan itu admin, passwordnya 1234 seperti itu, lalu klik connect. Nah ini sudah tersambung ya. Oke, sekarang kita coba buka YouTube. Oke, sudah tersambung, tapi belum ada voucher ya, baru masih bisanya pakai sistem member. Kita coba yang ini. Oke, sudah bisa nyambung. Langkah berikutnya kita rubah login page-nya. Yang tadi kan login page bawaan Mikrotiknya, sekarang kita rubah. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai filenya ya. Nah bagi kalian yang pengen file login page seperti saya ini, silahkan di DM aja ke IG-nya bah_janem. Oke, kita masukkan dulu filenya. Caranya buka lagi Winbox. Nah di sini sudah tertera ya IP address Mikrotiknya ya, karena kalau sudah ada IP address seperti ini, kita biasakan login menggunakan IP address. Oke. Nah
kita klik IP address-nya, kita connect. Nah, ini udah masuk di Winbox lagi. Sekarang kita masukkan login page-nya. Oke, kita ke klik file seperti ini ya. Ini kita hapus saja biar tidak terlalu berat. Nah, ini kan bawaannya seperti ini. Oke, bawaannya defaultnya. Nah, kita siapkan dulu, lalu kita buka, kita siapkan di sini. Ini kan filenya nih, file login page-nya ya. Kita masukkan di bagian sini aja, Paslan. Kita drop and drag ya, kita klik lalu kita geser ke sini ya, di atas sini saja. Oke, kita seperti itu saja, ngopinya gampang, udah langsung jalan dia tuh, langsung jalan. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Ini keluarin saja, ini keluarin juga. Ini udah selesai ya kopinya. Nah, cara penerapannya, cara mengaktifkannya, kita masuk ke setelah filenya diupload ya, ke IP, lalu ke hotspot, lalu ke bagian server profile ini, lalu pilih yang HSP Prop ini, di double klik. Nah, di sini ini kan udah sesuai nih. Ini mau dirubah boleh, misalkan server Paslan gitu ya, Paslan. IP address-nya jangan, ini udah default, DNS-nya udah. Nah, di bagian HTML directory ini tadi itu kan nama filenya, kita lihat dulu nih. Nama filenya ini nih, Paslan ya, Paslan nama filenya. Jadi kita pilih yang HTML directory ini ke Paslan yang ini nih. Nah, ada ya, sesuai yang di file yang diupload atau folder yang diupload. Paslan, kita pilih ke Paslan, lalu apply, lalu oke. Nah, sekarang kita tes percobaan ya. Jadi kita keluar dulu nih, kita keluar dulu. Nah, ininya kita biasanya ada chestnya di sini. Nah, kita hapus dulu biar kita bisa melihat dulu tampilan di laptop kayak gimana ya. Kita koneksi ulang, ini hapus. Nah, pasti disconnect ya. Nah, disconnect. Nah, ini sudah ada pemberitahuan, kita klik lagi. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, tampilan login page yang Paslan.net yang barusan dimasukkan ya. Bagi kalian yang ingin tampilannya seperti ini, silahkan di DM saja ya. Nah, ininya bisa dirubah, nanti bisa dirubah, tutorialnya sudah saya buatkan cara editingnya. Oke, kita masuk, karena ini bukan voucher ya, masih menggunakan username dan password. Kita masuk ke member, lalu tadi itu admin ya, usernya, passwordnya 1234, lalu klik masuk. Nah, seperti ini nih, bukan selamat datang, telah terhubung. Ini apalagi nih pemberitahuannya, selamat datang di jaringan hotspot Paslan.net admin. Ini user ID nya ya, admin, seperti itu. Oke, sudah jalan seperti tadi, sama. Oke teman-teman, di sini sampai di sini sudah jalan ya, dari mulai pengkoneksian mikrotik ke jaringan atau ke ESP, lanjut membagi internet ke bawah ya, atau ke sistem hotspot, sudah jalan. Nah, kita buka lagi Winbox-nya. Nah, sebelum kita koneksikan untuk membuat voucheran ini ya, kita akan menggunakan Micmon ya. Jangan lupa ini untuk identitinya ya, identitinya dirubah. Ini kan masih mikrotik. Kita ke IV, ada di sini, maaf, ke sistem. Di sini ada identity. Di mana identity? Nah, ini identity. Ini kan mikrotik, misalkan kita rubah menjadi Paslan seperti itu. Apply, lalu oke.
lalu ke sistem lagi untuk merubah user login ya, user login di sini user. Nah ini kan tadi defaultnya admin tanpa password ya, untuk mengamankan Mikrotik ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita buat password baru dan username baru. Kita add, misalkan username-nya Janem, huruf kecil semua misalkan. Nah ini untuk grupnya misalkan saya kasih full ya. Untuk passwordnya 1 2 3 4, konfirmasi password disamakan, apply, lalu oke. Nah oke, kita coba dulu exit percobaan menggunakan user yang barusan kita buat. Exit, kita panggil lagi ininya, kita kasih Janem yang barusan kita buat, passwordnya 1 2 3 4, lalu connect. Nah ini sudah bisa masuk, adminnya kita hapus saja seperti itu ya. Kalau sudah dipastikan sudah bisa masuk, adminnya langsung dihapus. Nah ini sudah kita amankan. Langkah berikutnya kita samakan jam Mikrotik dengan jaringan agar begitu Mikrotik mati jamnya tetap akan sinkron ya. Ini kan nih tanggal, ini jam ya, ini kan enggak apa, kalau misalkan enggak sinkron, biar misalkan mati lampu pas begitu inilah tetap sinkron. Jadi kita akan setting jamnya. Sebenarnya ini sudah ada tutorial terpisah ya, silahkan kalian bisa tonton lah di video saya, tapi di sini hanya mengulas saja ya. Kita ke setting, lalu ke clock dulu, kita pastikan dulu ini apa, auto detect-nya Asia Jakarta ya. Ya ininya sudah oke, apply, lalu oke, lalu ke set sistem lagi, langsung ke SNTP client. Nah yang ini ya kita enable dulu. Nah ininya kita masukkan 0 titik id titik ntp titik pol titik org, seperti itu. Yang bawahnya 1, kalau tadi 0 kan, ini 1 titik id titik ntp titik pol titik org, lalu apply. Nah ini sudah mendapatkan ya IP address-nya dari NTP server, lalu klik OK. Jadi nanti bila mana mati lampu pun ini akan langsung otomatis terupdate. Karena apa? Kalau misalkan ini nggak disetting, biasanya voucher akan acak-acakan. Begitu mati ada pemadaman secara mendadak, voucher tidak akan bisa masuk karena jamnya sudah berubah seperti itu ya. Kita akan lanjut cara menyambungkan Mikmon ke Mikrotik ya. Langkah pertama kita buka Chrome. Oke, kita buka Chrome. Lalu kita install dulu Mikmonnya di laptop atau PC kita. Kita tulis di sini Mikmon ya, enter. Nah di sini ada laksa19.github.io. kita pilih yang ini, yang laksa paling atas. Di sini ke Mikmon ya, ke Mikmon. Nah, lalu kita di sini ada tulisan download versi 3 seperti itu ya. Kita pilih download. Nah di sini ada lagi pilihan. Nah, kita pilih di sini Mikmon versi 3 plus web server ya. Nah, karena untuk kita install nantinya di komputer kita. Kita tunggu sampai pendownloadan selesai. Ini sedang mendownload, masih jalan. Bentar lagi selesai. Nah ini sudah selesai. Kita keluar dari Chrome, lalu kita ke Explorer. Kita pastikan di menu download, melihat file yang barusan kita download. Nah ini sudah ada ya, Mikmon versi 3. Nah ini kan masih filenya WinRAR zip ya. Bagi kalian yang yang belum menginstal di komputernya WinRAR zip, silahkan download dulu di Google ya. Klik saja WinRAR, nantinya ada.
Nah, di sini kita ekstrak dulu karena saya sudah mendownload, jadi bisa mengekstrak. Klik kanan, kita ekstrak file, lalu klik OK. Nah, di sini sudah berbentuk folder biasa. Kita double klik, kita buka lagi ya. Nah, di sini ada Micmon server ya, jadi kalian klik di sini, double klik, kita buka ya, kita tunggu. Nah, ini sudah terdeteksi untuk mikrotik kita. Kalau kalian masih ingat, saya dulu membuat IP address-nya kan 192.87.861 ya. Nah, ini sudah sudah terdeteksi di 254 di paling ujung. Oke, ini tandanya hijau kalau sudah mendapatkan IP address dari mikrotik, sudah mendeteksi lah, seperti itu ya. Langkah selanjutnya kita klik open Micmon. Nah, ini sudah masuk. Untuk username-nya Micmon ya, huruf kecil semua, passwordnya 12344 maksudnya. Klik login. Nah, ini sudah masuk ke bagian di bagian depan, halaman depan Micmonnya. Selanjutnya kita koneksikan ke mikrotik. Caranya di sini ada add router ya, add router, kita klik. Oke, nah di sini ada session name, IP mikrotik, username, password. Oke, session name ini sebenarnya bebas ya untuk nama ini. Session name-nya misalkan session name Paslan. Nah, IP mikrotik ini, IP mikrotik dari mana? Kalian bisa buka di Winbox dulu ya, di Winbox. Nah, IP mikrotik yang dimasukkan yang ini, yang sudah tertera saja, atau bisa kita lihat di bagian IP ke addresses. Nah, ini bisa kalian dimasukkan ke Ether 1 atau ke hotspot ya. Nah, karena biar satu interface, saya masuk yang sudah terdeteksi tadi kan, IP yang ini 192.87.86. Jadi kita masukkan IP yang ini 192.87.86.1, sama seperti yang di depan yang ini 192.87.86.1. Oke, kita ke Micmon, kita masukkan 192.87.86.1. Oke, ini username dan password. Username dari mana? Kita masuk lagi ke Winbox ya, kita ke Winbox, lalu kita ke sistem, lalu kita ke bagian user. Nah, yang ini user ya. Nah, di sini kita buat grup dulu. Ini kan ada 3 nih ya, defaultnya. Kita buat grup baru, klik tanda plus biru, lalu di sini dicentang hanya 4 ya, void, api, red, sama sensitif. Ini aja yang dicentang ya. Nah, ini grup name-nya bisa dirubah, misalkan Paslan ya, Paslan, seperti itu, Paslan. Jangan lupa ini disamakan saja, yang dicentang hanya 4, void, api, red, sama sensitif. Selanjutnya apply, lalu oke. Nah, ini sudah nambah ya, sudah bertambah. Oke teman-teman, setelah membuat grup ya, selanjutnya kita buat user baru. Ke user, klik tanda plus yang biru ini. Nah, di user kita buat misalkan server Paslan, seperti itu ya, server Paslan. Grupnya kita pindah ke Paslan. Passwordnya saya akan pilih, atau saya akan menggunakan 1 sampai 8 saja, seperti itu. Ini juga sama, konfirmasi 1 sampai 8. Nah, jadi ini nanti yang akan dimasukkan ke ke Micmon ya, username ini sama password yang ini. Oke, diingat saja, apply lalu oke. Nah, ini sudah terbuatkan ya. Kita masuk ke Micmon. Nah, di bagian user ini, username ini kita tuliskan yang barusan kita buat, yang ini.
server paslan ya, penulisannya jangan sampai salah, harus sama. Server paslan, passwordnya 1 sampai 8. Oke, seperti itu ya. Server paslan, passwordnya 1 sampai 8. Hotspot namenya misalkan paslan wifi seperti itu. DNS name-nya, nah DNS name kalian bisa lihat di Winbox lagi, ke Winbox ya. Kita ini tutup dulu biar nggak pusing. Kita ke IV, lalu ke hotspot. Di sini ada server profile. DNS name-nya nih yang ini, Paslanet, atau boleh diklik dulu yang ini nih, DNS name Paslanet, ini dimasukkan. Kalau misalkan DNS name-nya kosong, silahkan kalian masukkan saja dengan hotspot address ya. Karena di sini saya sudah ada, jadi kita masukkan yang DNS name ini, paslan.net. Ke Micmon lagi, kita masukkan paslan.net seperti itu. Oke, pakai P ya, dan kita sesuaikan sama yang di Mikrotik ini pakai P. Oke, paslan. Untuk currency-nya RP karena kita berada di Indonesia. Auto load, ada tim out. Ini kalau misalkan Micmon ini user ini tidak digunakan selama 10 menit, dia akan logout otomatis seperti itu. Live report kita pilih enable untuk kepentingan misalkan untuk laporan bulanan kita dapat berapanya gitu ya. Kita live report, klik enable. Oke. Setelah selesai baru kita save dulu. Nah, ini sudah tersimpan ya, di sini sudah ada paslan ya. Ini sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita pengetesan apakah sudah tersambung apa belum. Kita klik ping dulu. Nah, di sini kalau misalkan sudah benar ya, di sininya ping oke. Seperti itu. Nah, bila mana kalian kurang yakin, kita coba ping dari laptop kita yang terhubung ya. Oke. Kita ke CMD, kita coba ping IP addressnya 192.87.861. Nah, ini sudah tersambung TTL64 ya. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah di save dan di ping udah oke, kita coba klik connect ya, kita koneksikan. Nah, ini sudah langsung masuk, berarti benar. Oke ya. Nah, di sini sudah tertera bot name, hublet ya, model RB941, router OS 647, long term. Seperti itu. Ini baru masuk ke bagian awal atau bagian tampilan depannya. Ya. Ini sudah ada hotspot, admin ya. Ini laptop saya masuk dengan user admin. Terus ini hotspot user, ini masih ini yang the power trial ya. Oke teman-teman, ini baru mengkoneksikan Micmon ke ke Mikrotik. Kita lanjut, kita klik ke bagian hotspot yang ini ya, lalu ke user profile. Jadi sebelum kita membuat voucher dan atau sistem membran atau sistem member, jadi kita membuat profile dulu untuk melimitasinya. Oke, kita klik user profile. Nah, kita lihat dulu di profile listnya. Nah, ini belum ada ya, belum ada yang dibuat di Micmon, karena kalau yang warna kuning ini biasanya dibuat di Mikrotiknya. Oke, kita tambahkan dulu profile baru. Kita klik add profile. Nah, yang pertama kita bikin yang per jam ya. Misalkan kita akan membuat profile dengan harga misalkan 2000 untuk 5 jam. Jadi di sini bebas ya, untuk name-nya silahkan diisi. Kalau saya biar tidak tertukar, misalkan voucher 2000 seperti itu.
Address poolnya boleh dikosongkan, boleh diisi ke address pool hotspot. Kalau nggak tahu, misalkan dikosongkan saja nggak apa-apa, nantinya akan otomatis ke IP address hotspot. Share user di sini artinya nantinya voucher yang dibuat itu bisa koneksi oleh berapa perangkat. Nah, kalau misalkan di sini diisi 2, nanti satu voucher bisa digunakan oleh 2 perangkat. Tapi biasanya kalau voucheran itu satu voucher untuk satu perangkat, jadi di sini isi 1. Rate limit, nah ini batas kecepatannya ya. Up garis miring down artinya upload atau download. Nah, ini cara pengisiannya sudah ada example contoh. Saya samakan saja karena ISP saya bukan dedicated ya, jadi disesuaikan saja dengan limitasi atau bandwidth yang kita punya. Nah, saya di sini saya kasih kecepatan untuk uploadnya 512K, untuk downloadnya 1M. Seperti itu. Expire mode. Nah, expire mode keterangannya ada di sebelah kanan yang ini. Ya, expire mode kalau diklik ada non, remove, notice, remove record, notice and record. Jadi keterangannya silahkan ada di sini di sebelah kanan yang ini. Ya. Jadi kalau remove biasanya dihapus ya. Misalkan vouchernya sudah habis masa validity-nya, dia akan menghapus otomatis. Kalau untuk kepentingan laporan bulanan, misalkan penghasilan kita per bulan berapa, dan biar tidak berat di mikrotiknya, saya pilih remove and record yang ini ya, remove and record. Validity-nya ini masa koneksinya berapa, misalkan yang voucher 2000 itu validity-nya 5 jam, jadi diisi 5H. Cara pengisiannya di sini ada nih, yang ini. Kalau hari formatnya day ya, kalau jam H, hour, kalau menit M ya. Ini formatnya ada di sini. Seperti itu. Jadi ini 5 jam. Freeze-nya atau harganya 2000. Ya, disesuaikan dengan harga voucher yang akan kita buat. 2000 juga. Lock user. Nah, di sini keterangannya untuk lock user. Kalau misalkan lock user ini di enable, jadi satu user atau satu voucher atau satu kode voucher nanti hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Kalau misalkan ini di disable, ini bisa digunakan oleh beberapa perangkat. Contoh, misalkan kalau ini di disable, lock usernya di disable ya. Misalkan voucher itu masa aktifnya 5 atau masa koneksinya 5 jam. Baru koneksi 2 jam, misalkan untuk 3 jam lagi diaktifkan di perangkat lain. Itu bakalan bisa. Lebih simpelnya begini. Misalkan satu voucher, misalkan yang pertama diaktifkan di perangkat A selama 2 jam. Nah, untuk selebihnya atau 3 jam lagi misalkan diaktifkan di handphone atau di perangkat B misalkan. Itu bakalan bisa. Jadi saya kasih di sini enable ya. Jadi satu voucher hanya bisa digunakan untuk satu perangkat. Tidak bisa digunakan oleh perangkat lain, seperti itu ya. Parent queue-nya ini di non saja. Karena di sini sudah ada ya limitasinya di atas. Yang ini sudah ditentukan. Nah, setelah selesai baru klik save. Ini kan name-nya belum ada tanda hijau. Biasanya kalau diklik save ini akan ada tanda hijau, tandanya sudah tersimpan. Ya, kita coba klik save. Nah, ini sudah ada titik hijau, berarti sudah tersimpan. Oke, kita coba lihat di profile list. Nah, ini sudah ada ya tanda hijau, ini berarti dibuat di Micmon. Sedangkan yang kuning ini dibuat di Mikrotik, seperti itu. Nah, ini contoh yang per jam. Selanjutnya kita buat yang per hari.
ya untuk harian. Contoh ya, kita klik dulu ke add profile, tambah lagi profile maksudnya. Contoh misalkan kita akan membuat validity 1 hari dengan harga 5.000 ya. Saya kasih nama, name-nya misalkan di sini voucher 1 hari seperti itu. Address pool seperti biasa, mau dikosongkan boleh. Share user 1, rate limit disamakan sama yang tadi 1M maaf ini ya. Untuk rate limit 512 untuk uploadnya, untuk downloadnya 1M. Expire mode mop and record. Validity, nah validity-nya berarti 1 hari itu 1D seperti itu. Price-nya 5.000, misalkan untuk 24 jam itu harganya 5.000, jadi ditulis 5.000. Lock user di enable, ini udah ya untuk voucher 1 hari. Selanjutnya klik save. Nah, ini untuk 1 hari atau untuk harian sudah tersimpan ya, ini udah ada tanda hijaunya juga. Selanjutnya add profile lagi. Untuk menambahkan profile kita buat yang mingguan, misalkan ini 1 minggu ya, untuk mingguan. Nah, saya kasih nama misalkan voucher 1 minggu seperti itu ya. Address pool kosong atau non. Share user 1, uploadnya saya kasih 512k, downloadnya 1M disamakan saja. Expire mode remove and record. Validity, nah validity-nya kan 1 minggu, itu pengisiannya 1W ya, 1W 1 minggu itu. Kalau misalkan diisi juga 7D atau 7 hari itu nanti akan robah otomatis ke 1W seperti itu ya. 1 minggu. Price-nya misalkan yang 1 minggu itu harganya 20.000, ini sama 20.000. Lock user enable ya, ini sudah, lalu save. Nah, ini sudah tersimpan. Selanjutnya add profile lagi, kita buat yang bulanan nantinya untuk sistem member ya. Ini yang bulanan nantinya akan dibuat untuk login yang sistem member. Nah, di sini saya kasih nama misalkan biar beda ya, pelanggan gitu ya, pelanggan bulanan seperti itu, PL bulanan. Address pool non. Share user 1, rate limitnya disamakan saja 512k 1M. Expire mode sama remove and record. Validity, nah validity itu kan di sini ada 30 day, ada contohnya ya di sini 30 day atau 30 hari ya, 30 hari pasnya ya, 30D. Freeze-nya misalkan 50.000 untuk yang 1 bulan, ditulis saja 50.000 juga. Lock user enable, sudah seperti ini, lalu save. Nah, di sini kita sudah membuat limitasi atau profile limitnya ya. Kita cek di profile list. Nah, ini sudah ada. Ini yang voucher harian atau 2000 voucher jam per jam ya, 2000 untuk 5 jam. Nah, di sini validity-nya kan 5 jam. Untuk 1 hari atau 1D. Ini untuk voucher mingguan, ini untuk pelanggan bulanan seperti itu. Ini setelah profilnya dibuat, selanjutnya kita membuat voucher atau membuat usernya ya. Nah, cara membuat usernya, kita klik ke bagian user ya. Untuk membuat usernya kita klik di bagian user ini. Nah, di sini ada add user, ada generate.
Ini sama sebenarnya fungsinya, tapi kalau untuk voucheran biasanya di bagian generate. Seperti itu ya. Kita klik generate. Nah, di generate ini misalkan ini kata Y itu quantity ya. Quantity misalkan mau membuat vouchernya berapa. Seperti itu. Saya contohkan misalkan membuat 10, tapi kan biasanya banyak ya, biasanya satu kali buat voucher itu bisa ratusan. Saya contoh 10 aja dulu. Servernya bisa diisi all, bisa langsung di hotspot ya, ke server hotspot saja. User mode, nah user mode ini username dan password, sama dengan password seperti itu kalau untuk sistem voucheran ya. Username sama dengan password untuk voucheran ya. Kita akan membuat voucher dulu. Name length, nah ini name length-nya itu maksudnya panjangnya, mau berapa karakter atau berapa angka atau berapa huruf vouchernya, kode vouchernya ya. Saya kasih di sini jangan panjang-panjang, untuk contoh misalkan 4 ya, 4 angka atau 4 huruf. Prefix, nah prefix ini jadi sebelum 4 angka yang akan dibuat secara otomatis itu mau diawali dengan angka berapa atau huruf apa, seperti itu ya. Misalkan kita tadi kan akan membuat voucher yang 2000. Saya kasih 2 di sini. Ya, angka 2 misalkan 2 KY seperti itu misalkan ya. Karakter random. Nah, ini nanti di bagian vouchernya mau huruf besar, mau apa abjad dulu baru nomor tapi dengan huruf kecil. Inilah contohnya ya, mau huruf besar terus nomor, seperti itu. Saya mau kalau mau acak seperti ini, tapi ini akan membingungkan ke pelanggan ya, biasanya masukin vouchernya akan ribet. Jadi huruf kecil semua saja, diawali dengan angka atau dengan acak ya, angka berikut huruf biar tidak mudah dilacak, seperti itu. Saya pilih yang ini. Profilnya, nah di sini jangan lupa, jangan sampai salah. Kalau misalkan ini kan ceritanya mau membuat voucher yang 2000-an, karena kita tadi sudah membuat profil yang 2000, jadi di sini pilih profilnya voucher 2000 ya. Nah, ini yang penentuannya jangan sampai salah. Di sini validity-nya sudah langsung tertera profilnya ya. Nah, time limit dikosongkan saja karena tadi sudah validity-nya sudah dibuat di profile ya. Data limit dikosongkan, komen mau dikosongkan, mau diisi silahkan. Kalau saya dikosongkan saja biar nantinya tidak penuh ya di mikrotiknya. Oke, setelah ini hanya ini saja yang diisi ya. Jangan salahnya ya di bagian ini nih, user mode, username sama dengan password kalau untuk voucheran. Terus di bagian profile seperti itu ya. Oke. Selanjutnya klik generate, yang ini nih, klik generate. Nah, ini sudah sukses ya. Coba kita lihat di user list ini ya, apakah benar sudah sukses apa belum. Kita lihat di user list. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini yang barusan kita buat karena 10 biji ya. Oke, jadi seperti ini voucher 2000 tuh kan, udah ada terbentuk semua. Ini ya, kita sekarang buat yang bulanan dengan sistem member. Oke, kita masuknya ke bagian add user ya. Kalau untuk member di kliknya bagian add user. Kalau tadi kan untuk voucher di generate, nah kalau ini di add user. Klik add user. Nah, servernya sama hotspot. Namanya, nah ini nama ini untuk username ya. Untuk username-nya misalkan Janem, passwordnya 1234 ya, seperti itulah.
misalkan 1 2 3 4. Nah, profilnya karena ini sistem member untuk pelanggan bulanan, jadi di profilnya diarahkan ke bagian file bulanan. Oke, ininya sudah, nggak usah diisi karena sudah diisi di profile ya untuk time limit dan data limit. Selanjutnya klik save. Nah, di sini bisa langsung di print ya, atau tidak, nggak jadi masalah. Klik save lagi ya. Oke, sudah selesai. Coba lihat di user list. Nah, ini sudah ada ya, Janem pelanggan bulanan. Nah, kalau kita lihat di Mikrotik, kita buka Mikrotik ya. Kita buka Mikrotiknya, langsung ke IP, langsung ke hotspot, langsung ke bagian user. Nah, seperti ini ya. Kalau voucher antara name sama password itu sama. Coba perhatikan, sama kan ya, karena tadi formatnya ini voucheran ya, jadi username sama dengan password seperti itu. Lain hal dengan Janem yang barusan yang terakhir untuk pelanggan bulanan. Jadi nanti masuknya di login page-nya ke bagian member, masukkan usernya Janem, langsung passwordnya 1234. Seperti itu teman-teman ya, penampakan di Mikrotiknya. Nah, di sini. Nah, ini masuknya masih username dan password default atau bawahnya. Cara merubahnya yaitu kalian tinggal perlu ke bagian setting. Nah, di sini ada admin setting, klik admin setting. Nah, di sini ada kan username, Rikmon, password 1234. Nah, kita rubah di sini ya. Misalkan username-nya contoh karena ya net ya, kalau untuk saya ininya kita masukkan password baru ya. Nah, quick QR nya boleh di enable, boleh di disable ya. Kalau mau pakai QR ya, print QR, saya nggak usah lah. Nah, hanya ini saja yang dirubah di bagian sini ya. Jadi selanjutnya klik save. Oke, kita ulangi ya. Jadi ke setting, ya, jadi ke bagian setting, jadi admin setting, lalu dirubah di bagian ini. Oke, saya contohkan logout dulu. Oke, kita masukkan Kanayanet tadi ya, username-nya. Selanjutnya passwordnya silahkan dimasukkan sesuai yang sudah dibuat tadi, lalu klik login. Nah, ini bisa masuk ya. Coba di bagian Kanaya Cell. Oke, sudah masuk. Berarti password kita sudah username dan password kita sudah pribadi, tidak ada default lagi ya. Oke teman-teman, tutorial singkat ini saya cukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.